أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وبخصوص على آية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا قال الله حبيب الفاضل صلى الله عليه وسلم حديث عبد الرحمن بن أبي محمد بن علي الحرشي قال له الله ما تعمل بآياته وحديث عبد الرحمن بن شيخ عباس قال له الله ما تعمل بآياته وأبا إبراهيم قال علي العلماء قال كيري قال المرأة وسمع الكتاب والكتاب فقال حديث الزبور وربنا حفظه الله ما تعمل بآياته حاضرين حاضرات ورجيت حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ثم الحمد لله. Allah beri kita terbesar kepada kita bersama di malam yang sangat istimewa dan ucap malam yang ke-25 yang mana kita yang mengharapkan Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari yang terakhir, khusus pada bilangan janji. Di bilangan janji pada 25 Allah berangkat dengan kita, Allah dengan perangkat kita untuk kita bisa berkumpul bersama-sama dengan para ulama, para faqih, dengan salihin dan salihat dalam acara yang sangat mulia, berzikir, bersalawat, berdoa, membaca salat isya berjamaah, insyaallah tarawih berjamaah, witir berjamaah, dan sambung Quran yang penuh dengan bermacam-macam doa yang insyaallah akan berada di tempat yang mulia ini. Perkumpulan semacam ini dikatakan oleh Rasul Isya al-Hadis Abdullah radhiyallahu anhu أن مساعدة الأئمة ومجالستهم تغرس في القلب محبة الخير وتعين معاذ عليه. Ketahuilah berkumpulnya dengan orang-orang yang baik di majlis-majlis yang baik dalam perbuatan yang baik akan menjadikan orang tersebut orang baik, cinta dengan kebaikan dan mudah dalam perbuatan yang baik. Karena itu kalau ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, jika manusia baik kita ajak ke majlis tersebut. Alhamdulillah saudara di sini, alhamdulillah saya bilang sekali adalah kami berita dari Ahmad. Ini sebagai contoh saya sebutkan masyarakat dari Allah selalu membawa anak-anak dari majlis yang baik. Karena siapa yang semacam ini bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Karena itu kalau kumpul di majlis yang baik ajak semua, jangan sampai sebaliknya. Di majlis maksiat anak cucu mansur nenek ikut, di majlis yang baik sendirian berangkat. Alhamdulillah. Ini masa hadirin rahimahullah. Kita alhamdulillah malam ini berkumpul di majlis yang baik dengan orang-orang yang baik. Insyaallah kita semua menjadi orang-orang yang baik. Insyaallah kita termasuk dari jannah. Amin. Ya Rabbal alamin. Walau tempat yang sangat mulia masjid Allah. Yang mana kita dianjurkan kalau kita berada di masjid hendaklah kita niat yang kita jangan lupa. Maka sebelum saya berbicara panjang lebar, mari saya ajak diri saya dan sendiri, khususnya yang di dalam masjid duduk berniat ketika awal diri sana sini saudara kita ada yang lupa, niatlah kita sehingga saudara kita selalu dapat pahala dari Allah. Apalagi 10 hari terakhir dianjurkan memperbanyak kita. Alhamdulillah masjid ini cukup panjang. Tidak dalam masjid, hendaklah kita menyaksikan dengan ada supaya pahala kita menjadi pahala yang luas. Jadi khususnya buat kita ini mohon maaf yang berada di dalam masjid. Kalau yang di luar masjid nanti saja. Nanti kalau masuk masjidnya dan jika makanya kalau kita dapat waktu yang pertama jangan buru-buru cari yang di luar, masuk masjid supaya bisa jika di dalam masjid. Mari kita awali, silakan hadirin hadirat yang belum niat untuk membaca niat bersama saya dengan ada tiga sehingga saudara bisa kita semua dalam selalu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan mana kata Allah Subhanahu pada nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Manzura Billahi ta'ala
masjid sehingga keberadaan dari musim walaupun kita ibadah yang hangus sekalipun tidur tetap akan mendapatkan pahala ya. Jika sesuai maaf dari dulu maka wajib keluar. Atau misalkan dia merasa ingin keluar besar wajib maka silakan keluar. Tapi kalau tidak selama di masjid dia akan mendapatkan pahala ketika tersebut. Masyaallah hadirin wa rahmatullah. Kemarin malam pada tanggal 23 saya sudah berbicara di Masjid Al-Hawi, demikian juga di masjid lainnya seperti di Jerman Pisangan bahwa umat Islam sekarang ini lagi kebingungan. Kebingungan apa? Mencari pemimpin yang mana harus kita pilih. Betul. Tadi saya sekarang melihat malam ini rasa kebingungan jadi hilang. Kenapa bisa hilang? Tadi saya dengar pertemuan kemarin dia Nabi Abdul Rahman bahwa para ulama sudah berkumpul dan bersatu, insya Allah akan memilih yang mana gubernurnya Muslim dan juga wakilnya Muslim. Ini masalah hadirin memang. Dan tetapi dia sudah berkata aulia, tahu aulia Allah. Allah Subhanahu wa taala dari kejadian wahai orang-orang yang beriman. Jangan sekali-kali kalian menjadi pemimpin orang Yahudi atau orang Nasrani di pemimpin kalian. Ini masalah dari rahmatullah. Maka di sini alhamdulillah wa syukurillah gubernur kita yang berhadir di masjid ini dan yang saya ketahui tiap tahun beliau kita hadir di tempat ini. Dan dia alhamdulillah tiap tahun bersama ayat salam Muslim betul. Waktu nama Muslim betul. Ini masalah dari kalau kita pilih seorang pemimpin yang beragama Islam dan juga wakilnya beragama Islam. Ini masalah dari memang mudah-mudahan nama bukunya para ulama bersatu. Kalau ada umat Islam yang beragama Islam yang dikatakan oleh Bapak Muslim bahwa Muslim di Jakarta kira-kira 85%. Kalau semua 85% memilih pemimpin orang Muslim, memilih wakilnya Muslim, menang-menang. Alhamdulillah. Ini masalah yang dimaklum maka kita berdoa saja. Mudah-mudahan pemimpin kita selalu orang Muslim, demikian juga orang Muslim. Dan ini pelajaran masalah dari Allah. Dari mulai RT sampai presiden mendapat cari yang beragama Islam. Demikian juga wakil-wakilnya ada di dulu masalah yang akan kita jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahan penting. Bagaimana kalau satu negara dipimpin orang kafir dengan kita sangat berbahaya masalah ini rahimahullah. Maka berdoa selalu berdoa. Mudah-mudahan semua pemimpin di negeri kita dan mulai dari presiden beragama Islam demikian juga wakilnya beragama Islam dengan syarat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah. Ini sebentar lagi tanggal 20 pemilihan dulu. Tanggal berapa? Bulan? Tinggal beberapa hari lagi. Betul. 20 September pemilihan betul. Berarti maaf ditentukan Bapak Posisi tinggal beberapa hari lagi. Tinggal sedikit lagi. Kalau bahasa kasarnya Bapak Posisi, kalau bahasa kasarnya sahara. Ya, sahara. Artinya mungkin berhenti, mungkin mudah-mudahan. Alhamdulillah. Yang saya berpesan kepada beliau, alhamdulillah beliau hadir. Ngomong dalam kesempatan yang kita sedikit ini, bela Islam, diamkan kemaksiatan, tegakkan nama Allah dari munkar, tegakkan Ahmadiyah. Betul, Ahmadiyah dikatakan oleh Tuhan. Saya ingin bangga, Bapak Presiden terus Ahmadiyah buatkan Ahmadiyah. Dan sekarang kami menjadi nanti. Kalau ada yang berdiri saya usir. Sebab kami boleh maksiat, boleh kufur. Ridho dengan maksiat, ridho dengan kekasihan kafir. Ahmadiyah adalah kafir. Saya ridho dengan adanya Ahmadiyah. Ikut kafir. Paham? Jelas. Demikian juga maksiat-maksiat lain jujur. Saya terus terang aja kurang paham tentang Jakarta. Sebab saya dari masjid
Ya kadang-kadang ada dangdut. Tidak ada sebetulnya makna dangdut kan? Ada nggak ini kopi Jakarta? Masya Allah, soleh ini negara Allah, alhamdulillah. Di Jakarta ada diskoteka, ada maksiat enggak? Kira-kira yang berdosa yang di diskotek apa di dalam? Mudah-mudahan. Bukan pejabat darat ya, nggak benar. Pejabat yang di maksiat yang berdosa juga. Bukan kepada Bapak Kunjiko di akhir-akhir pekerjaannya. Tolong semua kemaksiatan harus pasti dengan 100%. Kemaksiatan berbahaya. Al-ma'asi halil kufur. Kemaksiatan adalah menyebabkan orang kafir. Kalau pemimpin Jakarta, betul-betul menegakkan amal-amal yang munkar, tidak perlu kampanye, pasti akan terjadi. Betul-betul. Ini masyarakat ini memang kadang-kadang saya kesian dengan Habib Rizik. Siang berjuang terus. Tapi maksiat masuk berat-berat. Betul-betul. Tidak akan lihat mudah-mudahan Bapak Muslimah bisa mengangkat segala kemaksiatan. Berikan amal yang munkar. Betul-betul akidah sunnah wal jamaah beriman dengan kita. Jangan berdaya saja bergetar. Ahli-sunnah maksiat dalam terus. Alhamdulillah. Ahli-sunnah menyalahnya. Beragama yang dijalankan. Ini pemimpin yang kita pilih. Muslim yang menjalankan Islamnya, menegakkan amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Maksiat sudah dalam Jakarta sudah maksiat ini. Sangat berbahaya. Al-Qur'an ada mengatakan, "Laisa syarrun 'ala al-insan fi dunya wal akhirah min al-dhunub." Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya buat manusia di dunia maupun akhirat melebihi dari mana perbuatan dan buruk. Kalau seorang pejabat ngasih izin karaoke atau maksiat, turun jabatannya karaoke masih ada karena maksiat, dosanya ngalir terus. Udah turun berhenti penyakitan, dosanya. Udah masuk liang kubur, dosanya. Walaupun itu berbilang pahlawan anti musuh-musuhan, dosanya ngalir terus. Paham apa jawaban? Alhamdulillah, nikmatnya Bapak Ibu sudah pulang baik, jadi bisa dengar nasihat ada semacam ini. Tapi kalau pejabat Bapak pernah ngomong dengan hati, apalagi maaf sekarang pejabat banyak yang ngasih nasihat ke masyarakat. Model kalau ada pejabat ngasih nasihat ke masyarakat dan ulama, rame-rame dorong saja. Dorong, pejabat dia kata, Anda ini sendiri itu. Ya, mungkin ada siapa yang tidak berizin. Ini masalah dengan ulama saya kira alhamdulillah. Berkumpul ulama orang baik orang ulama mendukung beliau insyaallah dia betul-betul bisa menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Jangan sekedar tapi bawa nasihat Al-Quran dan Nabi. Allah Bapa ini adalah nasihat kelihatan. Ini merupakan tanggung ini masyarakat ini masih berkuat kalau menjadi kita ini menjadi kaladan ini berkuat dan doakan juga mungkin dari saudara kita ada yang melenceng, ada yang keluarga hadis, ada yang mendukung kepada orang kafir. Doakan bukan dimusuh yang lain. Mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Kumpul di beberapa masih ada sebelum tanggal 20 balik. Kumpul dengan ulama, kumpul dengan habaib, ikuti Al-Quran Karim, ikuti hadis-hadis Nabi Sallam, agar kita selamat dunia dan akhirat. Ini penting usaha dari Allah. Maka alhamdulillah hati ini merasa tenang. Yang kemarin diberikan sekarang sudah agak tenang. Mudah-mudahan Islam ini terbukti dengan menanya pemimpin yang beragama Islam dan wakilnya juga beragama Islam. Amin ya Rabbal. Akhirnya Allah ingatlah tanggal 25 besok. Artinya sudah melewati tinggal sedikit lagi. Sekarang yang tinggal sedikit ini hari kita koreksi bersama-sama. Pada akhir lagi lama perbuatan apa yang telah kita lakukan dengan selama yang lama. Bagaimana tentang puasa kita? Bagaimana tentang saudara kita? Maaf saudara-saudara. Nabi kita jadi saudara di awal. Saudara bergerak.
sekedar zakat. Jangan sampai konglomerat kalah dengan orang neraka. Konglomerat kalah dengan orang melarat itu mereka tidak wajib zakat, tidak peduli. Orang melarat terima zakat, tapi masih bisa keluarkan duit ketika mau bayar Rp1.000, Rp2.000. Kalau konglomerat zakat saja, kemudian saudara kata wajib hematan selamat. Melarat tidak mengeluarkan zakat karena mereka kewajiban, tapi secara sunnah dia laksanakan. Artinya masyarakat ini jangan sekedar zakat saja kita keluarkan, itu suatu kewajiban. Kalau ada orang datang kepada Anda minta zakat kepada Anda karena Anda berkewajiban, Anda berterima kasih kepada dia. Coba kalau seandainya semua orang miskin semangat, ayo kita bersatu, jangan datang kepada Allah. Kalau Allah akan zakat datang ke rumah kita. Kira-kira gimana sama kebingungan? Apalagi Jakarta macam lagi. Yang orang miskin itu ada miskinnya. Ini masalah ini. Alhamdulillah, orang miskin mau datang. Sambut kedatangan mereka dengan yang gembira. Al-Imam Ali radhiyallahu anhu dan Ali ketika beliau datang kepada orang meminta kepada beliau, apa beliau katakan? Marhaban biman yuhibbullahi fil akhirah. Selamat datang kepada orang yang membawa menuju akhirat. Ini masalah disambut dengan yang gembira. Orang yang meminta kepada kita dengan kita sambut selamat datang kepada orang yang membawa bekal kita. Ini Ramadan tentang memperbanyak sedekah, berzikir, salat lima waktu berjamaah, kemudian takbir dan tinggal duha masyarakat ini. Berzikirlah serangan tarawih, 20 rakaat jangan mundur, 20 rakaat terus jalan. Ini masyarakat ini. Kemudian kita ibadah dari Ramadan tinggal sedikit, manfaatkan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetaplah masyarakat ini dengan Allah. Sedikit pengetahuan buat kita, kalau kita niat berpuasa, niat yang pertama kali kita laksanakan dengan sangat baik, begitu masuk maghrib, kita berbuka langsung kita niat. Kenapa kita niat dari maghrib, tidak nunggu habis tarawih nanti bersama-sama? Khawatir lu. Maka dari awal kita maghrib kita makan korban, nawaitu anadai, fardhi, syahri. Ramadhan hadhihi sanah di masjid Ramadhan hadhihi sanah. Ini masalah. Kenapa Ramadhan hadhihi sanah? Karena Ramadhan dia sebagai bulan hadhihi sanah bukan menjadi maka yang ada musyrik saat itu menjadi musyrik maka baginya dengan kasrah Ramadhan hadhihi sanah. Kemudian yang kedua dia yang terbaik setelah dulu dari akhir apalagi setelah kita sahur. Sudah sahur selesai penghabisan, kita mau bisa di situ kita naik ke selama sehingga niat kita setelah itu kemudian makan dan minum sampai datangnya subuh, itulah niat yang terbaik. Setelah amal ibadah kita amal perbuatan kita niat dengan niat yang terbaik sehingga selalu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah dengan Allah sebagai pengumuman bahwa dalam Al-Qur'an akan berjalan sholat Isya, maka dari saya solusikan dulu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah yang kepada kita bersama, dan lanjut sekali berzikir kepada Allah, melaksanakan sunnah, meninggalkan yang haram, menjauhkan yang makruh dan berbuat mubah. Mudah-mudahan bisa jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan pemimpin kita selalu orang muslim dan wakil orang muslim yang bertakwa kepada Allah, yang terima dari Allah, yang menggembirakan hati Muhammad SAW, yang memberikan Islam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.